Baru-baru ini sosok nelayan bernama Khalid mendadak viral dan menjadi sorotan publik. Hal ini karena kecakapannya dalam berbicara. Ia bahkan tampil di acara Indonesia Lawyer Club sebagai perwakilan dari nelayan. Pagar tersebut kami cek di KKP, tidak ada TKKPR-nya, jadi perizinannya tidak ada. Pagar itu mengganggu sekali saat ini gitu kan. Kalau kemarin belum, karena pagarnya kan masih belum tebal ya. Nah, jadi sekarang udah merasa keganggu ya. Tadi itu yang sempat teman-teman katakan ya, awalnya 10 liter jadi 20 liter solarnya gitu kan, jadi otomatis mengganggu. Dan juga akses jalannya itu ya biasanya bebas gitu, sekarang harus milih-milih gitu kan. Bukan dari kami. Nah, kami ini kan lokasi kami kan di daratan, jadi bukan dari kami, nanti lokal itu dan kota ya. Pemirsa, kita bertemu kembali di Indonesia Lawyers Club. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami tidak setuju, otomatis kan banyak kerugian buat saya. Nah, kemarin setelah saya ngobrol di Iwan itu, ada beberapa, saya sedikit cerita dulu, ada beberapa yang penelpon gelap ke saya. Khalid, kamu itu bukan orang Tangerang katanya kan. Kamu tuh orang Serang dan kamu orang Pontang, kenapa harus ngurusin dapur Tangerang? Nah, saya bilang, wah kalau ini sepertinya, saya sempat baca buku namanya, judulnya itu, buku itu Logika Penjajah. Meski hanya seorang nelayan, Khalid dipuji memiliki kecakapan bicara dan wawasan. Tapi saya memang apresiasi kepada Kang Khalid ya, luar biasa ini, seorang nelayan hebat gitu, berwawasan tinggi gitu ya. Saya nggak sampai apa yang tadi dia sampaikan itu, ini saya bingung nyernanya Kang. Saya bingung bener. Saya tadi sampai ada PSN sampai PIK 2. Oke lah, saya misalnya PIK 2 tahu, cuma kan tulisannya doang. Dan korporasi juga saya nggak tahu. Saya pernah dengar, tapi kan saya nggak tahu orangnya. Kan nanti kalau saya ngomong salah kan juga salah lagi. Kan gitu. Mungkin kalau untuk sejauh ini Kang Khalid, mohon maaf karena mungkin apa yang dirasakan Kang Khalid dan rekan-rekan yang lain, dan kami yang ada di Kohot ya juga mungkin nggak sama ya. Mungkin saya rasa juga kita nggak bisa memukul sama rata ya. Mungkin nggak semuanya juga apa yang dirasakan Kang Khalid sama dengan teman-teman yang lain. Video nelayan Khalid saat berbicara di ILC pun beredar hingga viral dibagikan oleh berbagai akun media sosial. Kalau nelayan sih pikirnya udah, kalau memang itu melanggar cabut. Kenapa entar? Kenapa entar nunggu 20 hari segala macam? Udah, itu melanggar cabut. Toh ketika masyarakat melanggar mah, jangankan urusan misalnya pagar sampai 30 km lebih, nyuri kayu aja langsung dihukum gitu kan. Metik kayu aja di hutan lindung dihukum langsung. Maksudnya kok nggak dilakukan itu gitu kan. Ini nunggu apa gitu. Misalnya nunggu biar pelakunya ngaku, pelakunya rahasia umum lagi. Lurah-lurah tahu, orang Kohot tahu, yakin siapa pelakunya. Orang Serang aja tahu semua. Bupati tahu. Nggak tahu pura-pura, nggak mungkin nggak tahu. Itu kalau saya sebutin di sini, nanti saya dituntut undang-undang IT nanti. Dalam video yang beredar, salah satunya diunggah oleh akun Instagram _cover.id, Khalid hadir dalam sebuah acara debat terkait pagar laut. Saat Khalid berbicara itulah, sosoknya sebagai nelayan disorot. Khalid sendiri sebelumnya merupakan seorang nelayan dari Desa Kronjo, Kecamatan Pontang, Serang, Provinsi Banten. Dia merupakan nelayan yang menyuarakan secara keras terkait keberadaan pagar laut.
Dia hadir di acara Indonesian Lawyer Club untuk menjadi salah satu pihak yang menyuarakan pendapatnya terkait kontroversi pagar laut. Khalid pun membuat banyak orang terperangah karena kecakapan dan wawasannya saat berbicara. Misalnya nunggu biar pelakunya ngaku, pelakunya rahasia umum lagi. Lurah-lurah tahu, orang Kohot tahu, yakin siapa pelakunya. Orang Serang aja tahu semua. Bupati tahu, nggak tahu pura-pura, nggak mungkin nggak tahu. Itu kalau saya sebutin di sini, nanti saya dituntut undang-undang IT nanti. Itu. Kok dituntut undang-undang kalau ada? Takut dituduh gitu. Bukan, kalau ada benar ya nggak bisa dituntut. Ya udah, berarti saya sebutkan apa? Hah? Iya. Ada tadi udah bilang kok korporasi di belakang ini. Korporasi apa? PIK yang di PSN kan. Ya, itu korporasinya. Nah, pemagaran ini sebenarnya mah tetap ini proyeknya dari Ali Hanafi ke Encon nih. Encon itu Ahmad Ghazali ditenderkan lagi ke Mehmet. Nah, bikinlah ini Encon ini bikin supaya mengalihkan isu gitu kan. Supaya ini tidak terjadi ke dia nama itu. Akhirnya ditongolkan ya namanya Jaringan Rakyat Pantura, bahwa ini swadaya, itu segala macam. Dan ini sebenarnya udah jadi, yang saya sebut tadi ini udah jadi materi gugatan di pengadilan. Gitu. Nah kalau ngomong Ali Hanafi, silakan aja, semua di sini juga tahu siapa. Tangan kanannya siapa maksudnya. Itu kan. Kalau ngomong aguan segala macam, ya berarti kan Antoni Salim segala macam. Itulah korporasinya maksudnya. Dan jika negara tidak berani ke itu, saya akan lawan. Banten saya akan pimpin melawan itu. Terima kasih. Khalid mengaku sempat ditelepon oleh seseorang yang meminta dirinya untuk tidak mengurusi masalah di Tangerang. Tak membuatnya ciut, hal itu justru diungkap Khalid secara belak-belakan dalam acara ILC tersebut. Bahkan yang terbaru, Khalid dengan suara lantangnya berani menentang pagar laut. Khalid mengaku geram dengan pembuatan pagar laut sepanjang 30,16 km yang membentang di Laut Tangerang itu. Tak hanya menyuarakan kegeramannya, Khalid bahkan berani menantang dalang di balik pembuatan pagar laut. Di beberapa acara televisi dan talk show, Khalid keras menyuarakan keresahannya dan banyak nelayan di Tangerang terkait pagar laut. Terlebih diakui Khalid, ia sudah tahu siapa dalang di balik pagar laut tersebut. Lebih lanjut, Khalid membantah bahwa pembangunan pagar laut itu atas inisiasi nelayan. Belakangan memang beredar isu bahwa nelayan sengaja membangun pagar laut tersebut untuk mengatasi abrasi. 5 bulan resah, Khalid mengaku sudah pernah melaporkan terkait pagar laut ke Dinas Kelautan setempat. Namun tak juga digubris dan ditindaklanjuti. Barulah setelah viral, pagar laut tersebut jadi atensi nasional hingga dibongkar oleh TNI atas perintah Presiden Prabowo Subianto. Khalid pun mengaku kecewa terhadap dinas terkait. Download. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan untuk hari ini. Semoga memberi manfaat. Salam dan doa kami untuk keluarga dalam perlindungan Allah, dalam dekap kasih sayang Rahman dan Rohim Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.